Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Cahyani. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Nurain Cahyani. Yang kedua yaitu Firda Damayanti. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Afriliante. Jadi di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya, yaitu pengaruh edukasi melalui media audio visual terhadap pengetahuan dan sikap remaja yang overweight. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh edukasi pendidikan remaja overweight dan obesitas melalui media audio visual terhadap pengetahuan dan sikap remaja. Subjek penelitiannya itu remaja yang overweight berjumlah 40 orang. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuesi eksperimental dengan rancangan pre-post test group design. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi pertama atau pre-test sebelum diberikan edukasi gizi, dan setelah dilakukan observasi kembali atau post-test untuk melihat hasil atau pengaruh dari intervensi yang sudah diberikan. Data pengetahuan dan sikap gizi diperoleh dari pengisian kuesioner sebelum dan setelah edukasi gizi, dan setelah dilakukan observasi kembali atau post-test untuk melihat hasil atau pengaruh dari intervensi yang sudah diberikan. Data pengetahuan dan sikap gizi diperoleh dari pengisian kuesioner sebelum dan setelah edukasi. Total sampel sebanyak 40 subjek. Di setiap kelompok perlakuan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu kelompok 1 yang diberi edukasi melalui audio visual dan kelompok 2 diberikan leaflet. Selanjutnya yaitu proses perorganisasian. Dalam proses edukasi yang dilakukan dengan responden dengan menggunakan video sebagai media edukasi, video diberikan kepada responden sebagai bahan edukasi. Video yang diberikan kepada responden berisi tentang pengertian overweight dan obesitas, risiko dan penyebab terjadinya overweight dan obesitas, tipe kegemukan, cara menghitung tingkat obesitas, cara sehat menurunkan berat badan, makanan yang dianjurkan, serta piramida makanan seimbang. Selanjutnya itu sumber daya manusia atau SDM. Mengingat bahwa kurangnya edukasi mengenai gizi kepada siswa-siswi yang ada di sekolah, sehingga kurangnya pengetahuan tentang overweight atau kelebihan berat badan tersebut. Sasaran dari penelitian ini dari awal itu memang sudah remaja yang terkena overweight. Adapun biaya dari penelitian ini yaitu 50.000, yaitu hanya biaya pamflet. Selanjutnya yaitu hasil dari kuesioner yang diberikan tentang pengetahuan, yaitu ditemukan beberapa responden banyak menjawab salah pada pertanyaan tentang makanan yang dianjurkan untuk responden yang memiliki atau mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan responden mengenai pemilihan makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Pengetahuan responden meningkat sesudah diberikan media audiovisual. Dilihat dari nilai rata-rata sesudah diberikan media audiovisual yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata sebelum diberikan video. Dari hasil sikap, nilai rata-rata sesudah diberikan video lebih tinggi dibandingkan nilai sebelum diberikan video. Dalam proses edukasi yang dilakukan dengan responden dengan menggunakan video sebagai media edukasi. Video diberikan kepada responden sebagai bahan edukasi. Video yang diberikan berisi tentang pengertian overweight dan obesitas, risiko dan penyebab terjadinya overweight dan obesitas, tipe kegemukan, cara menghitung tingkat obesitas, dan makanan-makanan yang sehat, serta cara menurunkan berat badan yang aman. Ditemukan beberapa responden banyak menjawab salah pada pertanyaan tersebut karena kurangnya pengetahuannya seperti yang tadi. Selanjutnya itu dampak dari penelitian ini. Rata-rata nilai pengetahuan dan sikap remaja sesudah dan sebelum diberikan edukasi untuk kelompok. Leaflet nilai rata-rata pengetahuan sebelum diberikan yaitu 8,60 dan sesudahnya itu 9. Rata-rata nilai pengetahuan dan sikap remaja sesudah dan sebelum diberikan edukasi untuk kelompok. Leaflet nilai rata-rata pengetahuan sebelum diberikan
yaitu 8,60 dan sesudahnya itu 9,48. Nilai untuk sikap sebelumnya itu 36,58 dan sesudah yaitu 40,38. Sedangkan kelompok video pengetahuan sebelumnya itu nilainya 8,83 dan sesudah diberikan video pengetahuan itu 9,42. Untuk sikap sebelumnya itu 36,45 dan sesudahnya itu 39,65. Ada pengaruh edukasi dengan menggunakan media audiovisual dan leaflet terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja yang overweight. Selanjutnya itu hasil penelitian dari penelitian ini. Hasil penelitiannya itu menunjukkan rata-rata nilai pengetahuan dan sikap remaja sesudah dan sebelum diberikan edukasi untuk kelompok leaflet. Nilai rata-rata pengetahuannya itu seperti yang tadi. Jadi ada pengaruh edukasi dengan menggunakan media ini. Serta yang tadi yang sebutkan nilai-nilainya itu juga termasuk dari hasil penelitiannya, yaitu setelah diberikan media audiovisual dan leaflet itu sikap remaja dan pengetahuan remaja semakin meningkat. Jadi itu. Selanjutnya itu saran bagi pihak sekolah agar dapat menggunakan media audiovisual dan leaflet sebagai media untuk melakukan edukasi mengenai gizi kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu bagi siswa-siswi agar dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-harinya dan saling mengingatkan sesama teman agar menurunkan berat badan dengan sehat. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode edukasi dengan konseling melalui media booklet yang digunakan agar informasi yang akan disampaikan dapat diterima dengan mudah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan sikap remaja yang aktif. Jadi materi saya sampai di situ saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firda Darmayanti dengan NIM 702012171 ingin melakukan presentasi review jurnal yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Jiwa di Puskesmas Bandara Harjo, Kota Semarang tahun 2018. Nah, subjek dalam penelitian ini terdapat 2 eksekutif. Yang pertama ada informan utama yang terdiri dari dokter, koordinator program kesehatan jiwa, dan perawat. Yang kedua ada informan triangulasi yang terdiri dari perwakilan keluarga penderita penyakit jiwa dan kader kesehatan. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kesehatan mental pelaksanaan program di wilayah kerja Puskesmas Bandara Harjo Tengah. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Selanjutnya, objek yang akan diteliti adalah evaluasi pelaksanaan program upaya kesehatan jiwa dari segi input maupun outputnya. Kemudian, subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber daya manusianya berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama kepala pemegang program, yang kedua dokter, yang ketiga perawat, yang keempat bidan, dan yang kelima kader kesehatan. Nah, bagaimana proses perencanaan dalam kegiatan ini? Yaitu perencanaannya dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi kinerja program yang dilakukan per tahun. Namun, perencanaan tersebut tidak memuat jadwal atau waktu secara khusus. Oleh karena itu, tidak dapat dilihat keberjalanannya apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Namun, terdapat penjadwalan kegiatan program upaya kesehatan jiwa di wilayah RW atau kelurahan yakni berupa kader rapat. Nah, proses pengorganisasian dalam kegiatan ini yaitu kepala pemegang program bertugas untuk mengordinir pelaksanaan program. Kemudian dokter bertugas untuk anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, serta mengobati dan juga melakukan rujukan. Sedangkan perawat bertugas untuk membantu dokter dalam melakukan anamnesa.
Kemudian bidan bertugas untuk menangani secara spesifik di bagian KIA, yakni ibu hamil yang mengalami gejala depresi seperti postpartum setelah persalinan, juga anak kecil yang berusia di bawah 7 tahun yang mengalami gejala gangguan jiwa. Kemudian, tugas promosi kesehatan dalam melakukan kegiatan ini yaitu dia melakukan penyuluhan kesehatan jiwa. Sementara, kader juga ikut terlibat secara tidak langsung dalam program ini yaitu membantu pencatatan di pelaporan wilayah. Selanjutnya biaya yang digunakan yaitu sekitar 1,7 juta yang berasal dari biaya operasional kesehatan dari pusat. Selanjutnya, sarana yang dibutuhkan sama seperti sarana untuk menangani pasien pada umumnya, yaitu diantaranya seperti mobil ambulans. Yang kedua, laboratorium disiapkan untuk menangani pasien yang memiliki infeksi dan disiapkan juga obat-obatan. Nah, outputnya yaitu terdiri dari dua indikator program. Terdiri dari dua indikator program upaya kesehatan jiwa atau jumlah kunjungan gangguan jiwa dan jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Dan terdapat satu indikator yang belum mencapai target. Dan jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Puskesmas Bandara Harjo sebesar 94,7% dengan target sebesar 100%, dikarenakan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa yang belum optimal. Nah, hasil penelitian dalam kegiatan ini yaitu pelaksanaan kesehatan jiwa di program di Puskesmas Bandara Harjo belum optimal, dikarenakan banyaknya pasien gangguan jiwa berat yang menerima pelayanan kesehatan hanya sesuai standar yaitu sebesar 94,7%. Oleh karena itu, masih ada sekitar 5,3% pasien yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Itu dikarenakan masih kurangnya standar operation prosedur atau SOP untuk setiap tahapan pelaksanaan program, terutama di tahap pengelolaan awal atau obat administrasi dan sosialisasi program kesehatan jiwa. Nah, saran dalam kegiatan ini yaitu diharapkan dapat memperbaiki sistem pendistribusian obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kota ke Puskesmas agar tidak terjadi keterlambatan. Nah, yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program upaya kesehatan jiwa serta melakukan follow up terkait kegiatan sosialisasi tersebut. Yang ketiga, diharapkan kepada masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program upaya kesehatan jiwa karena tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang dibawa dari kendali masyarakat tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maksud saya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan penerapan keselamatan pasien atau pointed safety pada petugas kesehatan, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien pada petugas kesehatan di Puskesmas Kedaung Wetan Kota Tangerang. Kemudian subjek penelitiannya adalah petugas kesehatan sebanyak 50 responden. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif atau korelasi, pendekatan cross sectional. Proses perencanaannya melakukan penerapan keselamatan kepada pasien. Kemudian proses pengorganisasiannya berdasarkan hasil penelitian
terdapat struktur organisasi yang jelas di setiap ruangan yang terdiri dari case manager, kepala ruang, wakil kepala ruang, ketua tim, dan perawat pelaksana. Sebagian besar kepada kepala ruang telah menjalankan fungsi dan peranannya dalam mengarahkan, memberi dorongan, memberi informasi maupun mengevaluasi kinerja perawat dalam mencapai tujuan yang berorientasi kepada kepuasan pasien. Di samping aspek fasilitas rumah sakit, peran dokter, paramedis, dan non-medis menjadi sangat penting karena kinerja mereka akan menentukan persepsi dan kinerja yang dirasakan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan. Biaya ini pada proses penelitian ini tidak menggunakan biaya, tetapi hanya alat-alat keselamatan kerja yang sudah disiapkan dari instansi atau puskesmas itu sendiri. Adapun sasarannya yaitu keselamatan pasien, semata-mata karena keselamatan pasien. Kemudian output, penerapan pasien safety pada petugas kesehatan Puskesmas Kabupaten Kota Tangerang berdasarkan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi penerapan pasien safety sebagian besar petugas melakukan penerapan dengan baik, yaitu 33 responden atau 66%. Dengan petugas yang melakukan penerapan pasien safety dengan kurang baik sebanyak 17 responden atau sebanyak 34%. Berdasarkan penelitian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa petugas kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kota Tangerang lebih banyak melakukan penerapan pasien safety dengan baik. Jadi hasil P-volume sebesar 0,013 lebih kecil 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan penerapan keselamatan pasien pada petugas kesehatan. Berdasarkan uji C-square bahwa P-volume 0,013 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan penerapan pasien safety pada petugas kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kota Tangerang pada tahun 2019. Kemudian adapun saran bagi petugas kesehatan yaitu agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang penerapan sasaran keselamatan pasien, baik dengan mengikuti pelatihan, seminar-seminar, maupun mengikuti workshop secara berkelanjutan, sehingga diharapkan penerapan pasien safety dapat diterapkan lebih optimal dan tercipta pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai dengan standar sasaran keselamatan pasien. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.